Pak. Oh, tapi gini, lalu bagaimana Pak kalau perselingkuhan itu sudah terjadi, tetapi dari kedua belah pihak itu masih ada keinginan untuk kemudian membenahi, apa yang kiranya bisa dilakukan Pak? Orang itu kalau dia dalam kemampuan untuk berbenah diri, karena dia punya potensi, punya bekal untuk itu, ya dia memang harus berbenah diri bersama-sama. Dari mana itu misalnya? Ya faktornya lagi-lagi psikologis itu. Bahwa dia harus melihat betapa pentingnya mempertahankan rumah tangga. Karena tidak cuma hanya untuk diri pasangannya, tapi juga kepada lebih jauh ada anak-anaknya. Maka ketika dia melihat betapa pentingnya itu, maka dia bisa melihat lebih jauh bahwa ketika dia tidak bisa mempertahankan rumah tangga itu, berarti dia sedang mencederai generasi anak-anaknya yang nanti ke depannya anak ini adalah anak-anak yang tidak lagi punya pegangan di dalam menjalani hidupnya, goyah dia. Maka sebaliknya ketika dia mampu kembali dalam tatanan rumah tangganya, berarti menyelamatkan anak-anaknya. Tapi dari sisi pasangan yang dihianati Pak, itu kan hubungannya dengan hati ya Pak. Oh, ya. Kiranya selain dengan alasan anak, kiranya apa yang kiranya bisa dia perbaiki, dia tanamkan dalam hatinya untuk lebih mudah mengobati luka yang didapatkan. Iya, makanya kan satu masing-masing harus melihat betapa pentingnya untuk mempertahankan, menjaga rumah tangga. Karena dia harus melihat secara utuh, tidak hanya dirinya yang sedang tersakiti, atau dirinya yang merasa bersalah dan seterusnya. Yang kedua adalah bahwa membuka pintu maaf itu menjadi faktor pondasi membangun rumah tangga. Iya sih, tidak hanya ketika sudah berselingkuh ya Pak, tapi kan pasti menemukan kekurangan-kekurangan yang banyak terhadap pasangan. Iya. Sehingga maaf harus dibangun mulai dari awal. Iya, harus saling membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Itu menjadi sebuah fondasi dasar membangun kokohnya rumah tangga. Karena bagaimanapun ketika kemudian ditutupnya pintu maaf, maka ini awal dari sebuah ketertutupan terbangun tegaknya sebuah rumah tangga. Kalimatnya begini ya Pak. Kalau sudah orang mengatakan kepada pasangannya, tiada maaf bagimu, tidak ampun bagimu, tidak ada maaf bagimu, apa yang terjadi? Tertutup pintu itu. Iya. Orang mau masuk bersama-sama dalam satu ruangan tidak bisa lagi. Nah, itu. Maka adalah memberikan, walaupun itu tidak ringan beri maaf itu. Iya Pak, pasti berat Pak, apalagi Oh iya. sudah dihianati kayak gitu tuh. Iya. Tetapi bisa jadi bahwa tidak memaafkan itu jauh lebih berat. Beratnya seperti apa Pak? Biar nanti memberikan gambaran kepada teman-teman. Ketika orang itu tidak memberikan maaf kepada orang, berarti kan menyisakan persoalan tidak disimpan di dalam dirinya. Jadi penyakit hati ya Pak, ada dendam. Nah, ada dendam, ada marah, ada kecewa, ada beban gitu. Dan itu ketika dia tidak segera maafkan, tidak cuma maafkan itu hanya maaf, sampai pada titik tertingginya itu selain ta'afuf itu, selain kemudian fa'fu, harus wasfahu, sampai bisa melupakan. Panjang kayaknya. Ya, tetapi bahwa demi sebuah tatanan yang Tuhan rumah tangga tadi. Iya, begitu sangat pentingnya rumah tangga itu ternyata. Nah, maka yang pertama adalah harus mengembalikan bermindset dalam berumah tangga itu adalah tidak cuma sederhana, adalah harus utuh, harus punya pandangan lebih jauh, tidak cuma untuk dirinya tapi juga untuk anggota keluarga yang lain, anak-anaknya misalnya, tidak cuma urusan dunia tapi sampai urusan di akhirat, tidak cuma hanya urusan manusia tapi urusan Tuhan gitu. Ya itu mungkin ya Pak yang jarang orang sadari. Gimana hubungannya dengan Tuhan di dalam hal rumah tangga? Ya karena
kadang memang ketika orang berumah tangga itu tidak berbekal utuh tadi. Oh, iya sih. Ya, jadi ya kemudian saya senang, terus kemudian dia jalani apa adanya, dia jalani bagaimana ya, pokoknya jalan gitu aja. Nah, ketika harus ada tantangan besar, maka dia tidak punya tidak punya pegangan yang bagian dari kebutuhan itu gitu. Ada lagi bahwa ketika dia tidak dalam kemampuan menyelesaikan itu, maka dia harus datang kepada ahlinya. Oh iya. Dia butuh fasilitator, dia butuh orang yang bisa menata kembali dari keretakan tembok rumah tangganya itu. Gitu. Maka bahasa saya begini, rumah tangga itu. Rumah tangga itu kayak rumah tempat tinggal, bangunan tempat tinggal. Kalau yang rusak itu jendelanya, maka jangan dirobohkan. Iya. Nah, bisa diperbaiki. Ya, maka diperbaiki cukup jendelanya. Iya. Kalau tidak bisa memperbaiki sendiri, dipanggilnya tukang jendela. Ya, tukang kayu untuk memperbaiki jendelanya. Nanti juga akan selesai itu. Iya. Gitu. Ketika rumah tangga juga begitu. Tapi kalau memang ditinggalinya rumah tangga itu lebih membahayakan, maka ya harus dirobohkan. Contohnya? Contoh rumah tinggal ini temboknya lapuk, kayunya lapuk, ya kan? Atapnya sudah pada keropos dan seterusnya. Kalau orang tinggal di dalamnya, malah nanti takut kejatuhan kerobohan, maka dia harus keluar, dirobohkan kembali, harus dibangun kembali. Ya. Kalau itu di dalam rumah tangga. Nah, rumah tangga juga begitu. Kalau memang itu terjadi sebuah pengkhianatan yang terus-menerus, saling menyakiti yang terus-menerus, kekerasan yang terus-menerus, tidak muncul bahagia yang berbuahkan pahala, ya dia akhirnya mafhum mukhalafahnya, dia melakukan satu perbuatan yang memunculkan dosa. Nah, ucapannya akan memunculkan dosa, akan menyakiti pasangannya, perbuatannya juga merusak dan seterusnya. Maka ya kalau tidak bisa dibenahi, maka ya dirobohkan. Cuma persoalannya untuk melihat ini sudah keropos atau yang rusak sebagian, ini harus ahlinya. Nah ini, hari ini rata-rata tidak di situ. Iya, pokoknya kayaknya baru masalah sedikit merasa nggak cocok, merasa ya udahlah kita akhiri saja. Lalu kemudian mudah saja dia kemudian kalimatnya cerai. Iya. Kalimatnya cerai. Nah, untuk kemudian merobohkan dalam cerai itu dia kan bukan seorang ahlinya. Iya. Dia bukan tukang bangunan gitu kan. Dia bukan seorang dokter yang akan membuat sembuh sakit dari pasiennya. Dia tidak punya bekal untuk menganalisa ini sakitnya apa. Iya. Ini apakah pilek, apa flu, apa komplikasi gitu kan. Tidak punya keahlian itu, tiba-tiba dia merobohkan rumah tangganya. Ini yang kemudian terjadi banyak hari ini itu. Mestinya dia harus datang kepada ahlinya, itu kemudian melakukan sebuah analisa tentang itu, dan kemudian akan ketemu formatnya harus seperti apa. Oh, ini hanya tetel jendelanya ini, tidak apa-apa, dah kita perbaiki. Saya sering katakan begitu kepada pasangan yang sering di rumah. Oh ini, kalau mau memperbaiki datang ke sini. Pintu rumahku terbuka 24 jam. Dan saya senang apabila jendelamu itu tertata kembali. Hanya itu saja kemudian yang ingin jadi harapan saya. Kamu pulang dengan tersenyum itu sudah membahagiakan saya. Dan kemudian ketika memang rumah tangga itu kita analisa sebegitunya itu, ya kita juga akan sampaikan secara objektif harus seperti apa yang dilakukannya kalau memang harus dirobohkan gitu. Termasuk ketika persoalannya perselingkuhan gitu. Dan itu harus berangkat dari penataan psikologi dulu. Karena dampak dari perselingkuhan itu adalah beban psikologinya sangat berat pada pasangannya. Sangat, anak apalagi ya Pak. Iya. Dan bisa jadi nanti anaknya juga akan kemudian mengulangi hal yang sama nantinya karena dia pernah
mendapatkan proyeksi yang sama seperti itu dari orang tuanya, dan itu akan menjadi dosa jariah yang berkepanjangan. Panjang itu. Belum lagi nanti namanya perkawinan itu akan melibatkan dua keluarga. Dua keluarga, bukan hanya dua pasangan itu. Wah, ini kalau sudah melibatkan dua keluarga jauh lebih runyam, Mbak. Karena keluarga ini tidak lagi menggunakan standar dia ahlinya apa tidak untuk membenahi itu. Dia sudah terbawa perasaan gitu kan. Perasaannya bahwa anakku disakiti, anakku dikhianati, dia ikut di situ gitu. Nah, kadang uluran tangannya ini tidak kemudian menjernihkan kotoran, malah membawa kotor yang baru gitu. Nah, ini hati-hati. Oleh karenanya, wahai engkau yang sedang dalam mahligai pernikahan rumah tangganya, jaga kesetiaan gitu. Jaga kemudian kesabaran dengan segala kekurangannya. Ya, dengan segala kekurangan ya, dengan segala dinamikanya, dengan segala hal yang ada pada naik turunnya rumah tangga, maka dia harus mampu menjaga dengan kesabarannya itu. Karena bahasa lagi saya pernah dinasihati oleh ibu saya itu. Orang berselingkuh itu bahasa jalannya begini. Enake sak klenteng, rekosone sak rendeng. Jadi enaknya itu hanya sebiji kelengkeng. Ya, lebih kecil lagi lah. Sebiji jagung ya. Sebiji jagung ya. Tapi persoalannya, dampaknya adalah satu musim waktu yang panjang gitu. Dampaknya. Enaknya cuma sedikit, tapi ya, iya. Tapi kesusahannya, dampaknya, negatifnya itu panjang sekali. Oke, ketika kita membahas tentang hal yang negatif nih Pak, kayaknya nggak afdol kalau kita juga tidak menyampaikan lalu bagaimana caranya agar kita tidak sampai kepada perselingkuhan Pak. Kan perselingkuhan kadang tidak ada niat, tapi mungkin ada kesempatan yang kemudian akan membawa seorang itu tanpa dia merasa terlena mengarah kepada ke situ, mendekati dulu dan akhirnya terjadi perselingkuhan Pak. Ya, sebenarnya Quran itu sudah berpesan wala taqrabu az-zina ini. Wala taqrabu zina. Ya, wala taqrabu zina. Hal-hal yang mendorong ke sana maka harus dalam kesadaran. Harus dalam kesadaran betul. Sebab banyak orang ketika jatuh itu karena tidak dalam kesadaran dirinya sedang berada di pinggir jurang. Nah, itu Pak biasanya nggak ngerasa gitu kalau udah mendekati ke situ. Ya, contoh misalnya hindari untuk orang itu berada di tempat yang sepi, menyendiri. Jangan sampai menyendiri berdua. Ya, dalam tanda kutip lah hari ini ya. Hari ini orang menyendiri itu tidak dalam artian harus fisik berdua, tidak begitu. Oh iya. Berchatting berdua. Iya, ada HP ya Pak. Oh iya, dan seterusnya. Wala taqrabu. Hal-hal yang kira-kira mengarah ke sana maka segera sadari untuk dihindari. Karena setan itu pintar tenan. Iya. Karena setan itu menggoda itu pakai yuwaswisu fisudu rinnas. Bisikan yang tidak pakai wasilah telinga, dia langsung menusuk ke dalam dada. Sehingga yuwaswisu fisudu rinnas itu ada bisikan yang sangat lembut, tidak butuh fasilitas panca indera namanya telinga. Dia langsung menusuk ke dalam dada, iya, ke dalam hati. Maka oleh karenanya ayyuhal khudur, bahwa seseorang yang hari ini dalam globalisme seperti ini, yang tiada batas seperti ini, dengan fasilitas segala kelebihannya pada peradaban ini, satu sisi harus sadar bahwa semua yang baik itu satu sisi ada celah ketidakbaikan. Satu yang positif maka selalu disertainya juga yang negatif. Nah, oleh karenanya di dalam berhati-hati di dalam menjaga rumah tangganya itu, yang kedua adalah lakukan komunikasi sebaiknya dengan pasangannya. Harus membangun komunikasi dengan pasangannya. Apa saja bukalah, dimusyawarahkan, didialogkan itu dengan pasangannya. Karena dari situ nanti akan muncul sebuah kesalingan ya, saling mengingatkan ya, saling menjaga ya. Ada satu contoh lagi.
dalam menjaga kesetiaan itu. Saya pernah membaca satu narasi satu yang sangat menarik itu adalah tokoh kita dulu namanya Dr. Nurholis Majid. Okay. Mas Majid itu ketika dia di Jakarta, di dalam menjaga kesetiaannya, apa yang dia lakukan? Kemanapun dia bawa istrinya. Oh. Walaupun beliau sangat sibuk. Oh, sangat sibuk, iya. Tapi dia sadar itu. Bahwa bagian dari menyelamatkan dirinya adalah bawa istrinya. Dia harus selamat dari segala cekungan yang menjatuhkannya. Dan cekungan yang menjatuhkan itu diantaranya adalah ujian dalam kesetiaan dengan pasangannya. Maka Nurholis Majid itu satu artikel dia sampaikan bahwa kemanapun dia bawa istrinya, dan ini di kota besar, itu kota metropolitan. Bayangkan, andaikan dia tidak dalam niatan ke situ kesana, maka bisa jadi orang lain membuat cekungan untuk dia jatuh di situ. Maka dia harus berusaha sekeras mungkin. Nah, sehingga bagian dari solusi itu mungkin butuh kreativitas lokal ya, kreativitas pribadi gitu ya, untuk harus apa yang dia lakukan itu. Tapi wala takrobnya itu kan jadi rumusan. Iya. Hal yang mendekati ke arah itu maka harus dalam kesadaran. Oh, ini di pinggir jurang ini. Gitu. Maka dia harus kemudian melakukan apa untuk tidak jatuh dari pinggiran jurang itu ke dalam gitu. Nah, oleh karenanya tentu tidak lupa bahwa kita itu punya Tuhan ya. Kita punya Tuhan, tentu jangan jauh-jauh dari Tuhan. Untuk selalu berdoa, kita dijaga untuk tetap setia dalam kebaikan. Termasuk doa yang seharusnya dipanjatkan ya Pak. Kayaknya kan doa itu lebih identik kepada hal-hal yang global gitu. Misalkan sakinah mawaddah warahmah gitu. Misalkan dalam keluarga, kalau harta ya semoga bahkan itu saja doa itu ketika didoakan orang lain pas ijab kabul aja. Ini kan doa nggak cukup sekali gitu. Makanya kadang ada di situ, kadang hanya ada di situ. Tiap harinya dia lalaikan bahwa dia butuh untuk menegakkan itu dengan memohon kepada Sang Penegak segala-galanya itu. Maka jangan pernah lupa untuk saling mendoakan dalam pasangannya itu. Seorang istri maka doakanlah suami ketika suaminya harus merantau pergi kemana dia untuk melaksanakan tugas. Yang harus LDM ya Pak. Iya. Dan menjaga kebersamaan itu menjadi penting. Menjaga kebersamaan. Kalau bisa jangan jauh-jauh dari pasangan. Iya. Kalau bisa jangan LDM ya teman-teman. Kalau kecuali itu menjadi opsi terakhir yang memang nggak bisa diupayakan untuk bersama. Ya. Oke, mungkin sudah Pak. Gitu ya. Oke, begitu ya teman-teman podcast kita kali ini. Jadi bisa digarisbawahi bahwa wala taqrabu zina ya. Zina itu memang nggak boleh, tapi taqrabu zina, mendekati zina itu juga nggak boleh. Jadi kita harus mengidentifikasi diri kita, kiranya apakah kita sudah mengarah kepada zina tersebut. Jika ada niatan sedikit untuk jenengan mengarah kepada keperselingkuhan, silakan dipikirkan. Dampak-dampaknya yang begitu panjang. Jenengan tidak hanya akan menyakiti pasangan jenengan, tapi jenengan juga akan menyakiti anak, cucu jenengan, dan bahkan ke bawah-bawahnya lain. Sekian mungkin itu dari kami. Apabila terdapat kesalahan dalam kami bertutur kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga edukasi yang kita sampaikan benar-benar menjadi edukasi yang manfaat untuk teman-teman sahabat ruang tunggu semua. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan boleh juga di komen. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.